anak majelis juga ada banyak anak penitua. Kita kan kalau di gereja itu ada majelis, itu ada penitua dan diaken toh Pak. Nah, kebanyakan persentase kalau yang di gereja masuk Islam itu muda atau yang tua? Yang muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang mendekati waktu asar ini, alhamdulillah saudara Jordi hendak berikrar kembali kepada fitrah, kembali kepada agama para nabi, kembali kepada milah yang satu dari keturunan Abraham, yakni melanjutkan agama tauhid. Nah, maka untuk mempercepat waktu, kita langsung saja agar beliau membacakan ikrarnya. Satu saja. Nah, coba monggo. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Jordi Satriawida, Yogyakarta, 3 September, tempat tanggal lahir Yogyakarta 3 September 1996, alamat pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Ahad, tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah atau 21 Juli 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu fikum. Ya, monggo dilanjutkan lagi. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta 15 Muharram 1446 Hijriah atau 21 Juli 2024 Masehi. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi alhamdulillah saudara kita sudah kembali kepada fitrahnya, jadi masuk Islam, bukan meninggalkan Yesus alaihissalam, bukan meninggalkan Moses alaihissalam, bukan meninggalkan Abraham alaihissalam, tetapi kita kembalikan rel kepada aslinya, bahwasanya Abraham, Moses, Noah, Yosef, kemudian Yohanes dan semuanya dari para nabi-nabi terdahulu itu sama dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam menyembah satu Tuhan. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi proses masuk Islam seperti itu. Tetapi dengan kalimat ini, ya, ini membedakan antara kita Muslim dan bukan Muslim. Membedakan kita itu di jalan milahnya atau agamanya para nabi dengan agama yang menyimpang dari jalannya para nabi. Dan juga kalimat ini nanti diikuti konsekuensi, yakni menjalankan syariat, tetapi kalimat ini juga berlindung nanti di afterlife, di hari akhir, bahwasanya kita sudah mempersaksikan. Jadi ucapan bahwa mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah,
Itu artinya siapapun di dunia ini, baik itu malaikat, baik itu nabi atau orang saleh, itu tidak boleh disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh disembah. Seperti itu. Tetapi juga ingat bahwasanya orang-orang saleh, para nabi, kemudian ya, yang selainnya malaikat-malaikat, mereka itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Tuhan, maka kita juga memuliakan mereka. Begitu. Ya. Terus saya sampaikan juga bahwasanya ketika seseorang itu masuk Islam, ya, itu tidak terputus kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya. Ya. Bahkan ya, di zaman Nabi Muhammad SAW itu, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di masa itu yang tidak menganut agama dari agama terdahulu, baik Yahudi maupun sekte-sektenya atau selainnya, ketika mereka masuk Islam tetap diperintahkan berbuat baik kepada orang tuanya yang masih belum beragama seperti itu. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa masuk Islam nanti saya terputus berbuat baik kepada orang tua. Tidak, tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Ya, kerabat, meskipun ya berbeda keyakinan. Ya, jadi ya, keluarga jenengan baik nanti. Jenengan berapa bersaudara atau anak tunggal? 2 bersaudara. Yang saudaranya kakak masih Kristen atau masih? Nah, itu juga dijalin hubungan baik dengan kakak, dengan orang tua, karena Islam mengajarkan seperti itu, terutama kepada orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan perintah tentang menyembah Dia saja, itu langsung diikuti dengan wabil walidaini ihsana, dan tidak menyebutkan kedua orang tua itu beragama apa. Di seluruh isi Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wabil walidaini ihsana, itu tidak pernah membeda-bedakan agama orang tuamu seperti apa. Itu nggih. Ya. Yang saya nasihatkan, tetap berbuat baik, tetap hormat kepada orang tua, meskipun itu berbeda keyakinan. Dan itu juga kepada yang lain. Jangan merasa kemudian ketika masuk Islam kemudian berubah dengan orang tuanya. Tidak. Justru ketika seseorang itu menganut agama Islam, masuk agama Islam, justru dialah orang yang seharusnya menjadi orang yang lebih lagi hormat kepada orang tua, apapun agamanya orang tua. Karena yang namanya orang tua, perintah berbuat baik kepada orang tua itu selalu diikuti dengan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan sekutukan Dia. Wabil walidaini ihsana. Dan ketika Luqman itu mengajarkan kepada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Ya. Kalaupun orang tuamu itu memaksakan atau mengajak untuk tidak menyembah Allah, maka jangan ikuti, tetapi tetap pergauli mereka dengan baik. Itu kan yang diwariskan dari Luqmanul Hakim, ya, dari agama terdahulu yang dikekalkan di masa Nabi kita Muhammad SAW. Begitu. Ya. Terus, nah ini dulu. Ini jenengan terima, ya, ada apa namanya ini? Wakaf dari apa? Ya, Tanda Tresno. Tanda kasih, ya, tanda kasih dari umat Islam. Ya, mohon diterima. Ada zakat mal juga. Ya pokoknya ini punyanya jenengan dari saudara-saudara kita. Silakan dimanfaatkan. Kemudian monggo ini dokumennya dilengkapi. Jenengan tanda tangan di pembimbing. Saksi. Jenengan ibu dari saksi keluarga. Oh lebih Abdul jenengan dulu karena keluarganya duluan, jenengan monggo.
Beliau kandungnya Ya. Yang mana Pak? Di keluarga itu sini. Keluarga. Ini ya? Jangan dulu, pas saya dulu. Monggo misalnya, yes, benar. Yang saya putranya ini nakal mboten kalau di rumah. Enggak Pak. Nanti kalau sudah ini yang syahadat ini, kalau saya dengar kabar kok ibunya manglo, jangan tak goleki. Iya. Saya titik Pak. Karena saya pembimbingnya ini. Oke. Ini sudah disahadati kok malah ngayal ruang tuanya ini, wah berarti nggak dengerin ketika saya nasihati. Ya. Begitu sudah, ya. 6. Ikhwatil kiram, alhamdulillah proses syahadat beliau berjalan lancar dan tidak ada paksaan dalam beliau bersyahadat. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menjalankan agama ini. Maka nanti saya nasihatkan kepada jenengan untuk belajar, terus belajar, jangan memberat-beratkan diri. Kalau memang misalnya pingin sholat, pingin belajar sholat dan sebagainya, jangan malu-malu. Dan kalau ada salah, kemudian nanti ada orang yang ngilik atau negur itu, karena ini adalah proses dalam belajar, ya. Apalagi di dalam Islam ada beberapa imtisal atau aplikasi yang mungkin tata cara sedikit berbeda-beda. Ya, maka jangan kemudian nanti menjadi putus patah arang. Ini saya di sini kok diajari doanya demikian, nanti berarti usahanya ya, enggak, semuanya itu sama. Ada banyak pilihan. Ya, cuman kadang ustadznya itu ngapalnya dari 13 bacaan yang dihafal cuma 1. Nah, nanti yang sana ngapalnya itu kok beda. Jadi jangan bingung. Kemudian pernah baca Al-Qur'an sampai selesai? Belum. Nah, nanti jangan lupa baca terjemahnya saja yang bahasa Indonesia. Itu nanti akan jenengan dapati banyak hal yang akan memperkuat dan semakin memperkuat keimanan. Begitu, nggih. Dan saya berharap, saya doakan jenengan bisa segera bersyahadat, kembali kepada fitrahnya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk kembali, tidak ada yang menghalangi kita untuk menentukan pilihan, tidak ada yang memaksakan hati kita. Semuanya itu pilihan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik agar nanti jenengan, terus saudarinya jenengan itu mengikuti nanti bersatu di dalam satu keluarga besar muslim, ya. Amin Allahumma amin. Ya, demikian aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Gimana rasanya Mas? Setelah saya mungkin lebih ke lega ya. kenapa yang memantapkan Islam itu Mas? Lingkungan iya, dari lingkungan Teman-teman teman-teman.